Jika orang sudah pernah mendengar tentang kebenaran Yesus Kristus, pendeta, namun tidak mau menerima sebagai juru selamat, apakah dia sudah pasti tidak selamat walaupun hidupnya baik? Nah, ini agak bersambung Biarlah dengan Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan Yesus yang menentukan lah, ya. tentang keselamatan. Ya, biarlah Tuhan Yesus yang menentukan. Pernah satu kali di dalam Injil Yohanes, coba kita baca, ada cerita di sana di pasal yang terakhir, ya. Pasal yang terakhir, Oke. Yohanes pasal yang ke-21. Ya. Ayat yang ke-19 mulai. Ini ceritanya Yesus telah bangkit dari kematian, dan sebelum ia naik ke sorga, bertemu beberapa kali dengan murid-muridnya. Dan ini adalah salah satu pertemuan Yesus dengan murid-muridnya. Ada Petrus di sana, ada juga di sana Nathanael, ya, ada Thomas di sana, anak-anak Zebedeus yaitu Yohanes dan Yakobus. Itu kata pasal 21 ayat 2. Ada kurang lebih 7 orang di sana. Ceritanya sangat dramatis. Saya sering membaca cerita ini. Lalu kemudian setelah selesai dia bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Lalu Petrus juga menjawab. Maka sekarang kita baca di ayat yang ke-19 mulai. Ayat 19. Ayat yang ke-19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Ya. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah. Dia katakan kepada Petrus, ikutlah aku. Dan dia menyatakan kepada Petrus bagaimana Petrus akan mati nanti. Lalu kemudian, ini dia lagi bicara dengan Petrus. Pasal ayat yang ke-20. Ketika Petrus berpaling. Oke, jadi bayangkanlah dia sedang bicara jalan dengan Petrus, kan. Lagi ngomong bagaimana Petrus akan mati nanti. Dan dia harus mengikuti Yesus. Menggembalakan domba-domba. Lalu kemudian Petrus berpaling. Yang waktu dia berpaling, siapa yang dia lihat? Coba baca selanjutnya. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Jadi ternyata waktu Petrus dan Yesus bercakap-cakap itu sambil jalan. Sambil jalan. Ada lagunya. And he walk with me and he talk with me. Ada. Sambil jalan Yesus menyatakan. Jadi Yesus dan Petrus sedang jalan. Waktu dia bilang ikutlah aku, dia balik. Terus dia lihat ternyata si Yohanes sedang mengikuti dari belakang. Pada waktu Yohanes mengikuti dari belakang, apa yang terjadi selanjutnya? Tolong dibaca tadi sambungannya, Jeffrey. Oke. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ayat 21. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dunia ini? Bagaimana dengan dia ini? Bukan dengan dunia. Dengan dia ini. Tuhan, apa yang akan terjadi dengan dia ini? Yohanes itu. Dia tanya ini. Lalu apa jawab Yesus, Stephen? Dengan dia ini. Ayat 22. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku. Ya, kamu pokoknya ikut aku aja. Nanti itu saya urus. Dia bilang gitu kan. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, bagaimana dengan orang tersebut? Ada petunjuk-petunjuk Alkitab. Tetapi sang juru selamat itu yang mengetahui siapa yang akan selamat. Nanti mungkin ada ayat yang boleh kita bacakan nanti. Dia yang tahu siapa yang akan selamat. Nah, pertanyaan tadi kalau boleh dibaca sekali lagi. Sebab ada beberapa ayat lagi yang akan kita baca. Sambil saya Oke, kita bacakan. Jika orang sudah pernah mendengar tentang kebenaran Yesus Kristus, namun tidak mau menerima sebagai juru selamat, apakah dia sudah pasti tidak selamat walaupun hidupnya baik? Nah, itu dia. Ya, itu ada sepertinya tadi ada mengenai kebaikan juga. Iya. Ditanya tidak ikut Kristus, tapi walaupun katanya hidupnya tetap baik gitu. Ya. Tapi tadi yang dicerita yang kita baca tadi, walaupun dia sudah berbuat baik, tapi dia tidak mau ikut Yesus.
pemuda kaya. Tadi kan pemuda yang kaya. pemuda Iya, yang kaya tadi kan demikian. Dan kita sudah tahu apa konsep Alkitab tentang keselamatan. Ini yang kita bicara konsep Alkitab tentang keselamatan, yaitu mengikuti Yesus. Nah, sekarang apakah kalau dia sudah pernah mendengarkan kabar keselamatan melalui Yesus Kristus tapi tidak mau menerima Tuhan Yesus, apakah pasti tidak selamat? Kalau ada sekelompok orang yang paling sering mendengarkan kabar keselamatan tentang Yesus adalah orang-orang yang hidup di zaman Yesus. Kenapa? Ya. Karena mereka dengar langsung dari Yesus. Betul. Itu kesempatan yang sungguh luar biasa, istimewanya. Pernah satu kali Tuhan Yesus meratapi orang-orang Yahudi. Dia sangat bersedih. Kita boleh buka di dalam Matius 23, itu ayat yang ke-37. Matius pasal yang ke-23, mulai ayat yang ke-37. Ayat 37 saja, silakan. Ya. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Yang saya mau tekankan di sini adalah perkataan berkali-kali. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Ini sama dengan suatu perumpamaan yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-18. Pada waktu Petrus bertanya kepada Yesus, sampai berapa kali aku perlu mengampuni saudaraku yang berbuat dosa terhadap aku? 7 kali? Yesus katakan bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Itu berkali-kali. Di sini juga Tuhan Yesus katakan tentang Yerusalem. Apa yang dilakukan mereka? Kejahatan mereka apa? Membunuh nabi-nabi Tuhan. Melempari dengan batu orang yang diutus oleh Tuhan kepada mereka. Wah, ini sungguh luar biasa. Tapi sekalipun mereka sudah membunuh nabi-nabi, melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepada mereka, apa yang dilakukan oleh Yesus? Apakah hanya 1 kali? Cukup, selesai. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Kasih Yesus itu sungguh luar biasa. Kasih Allah itu sungguh luar biasa. Kita boleh habis sabar, tetapi Allah tidak habis sabar. Ia panjang sabar. Berkali-kali Ia akan memberikan kesempatan. Berkali-kali. Sedangkan pada waktu Nuh membangun bahtera saja, sampai 120 tahun, bukan karena sulit membangunnya. Bisa saja itu dibangun dengan lebih cepat, tapi Tuhan memberikan waktu yang panjang supaya orang mendengarkan pekabaran itu. Tetapi mereka tidak mau menerima. Ada saatnya bahwa pintu itu tertutup karena mereka tidak mau. Tetapi sebelum pintu itu tertutup, yang dilakukan oleh Allah adalah berkali-kali. Ada juga ungkapan yang sama dalam Yeremia pasal yang ke-25. Kita buka Yeremia pasal yang ke-25 ayat yang ke... Sebentar, kita lihat. Oke. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ayat yang ketiga. Baca ayat 1 lah. Yeremia 25. Jangan-jangan, oke. Mulai ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Silakan. Yeremia 25. Yeremia 25 ayat 2. Sampai ayat yang keempat. Ya. Firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem, katanya, sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda, sampai hari ini,
Jadi sudah 23 tahun lamanya firman Tuhan datang kepadaku dan terus-menerus aku mengucapkannya kepadamu. Tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Terus menerus selama berapa lama? 23 tahun dalam masa usia seseorang. Kalau waktu itu usia mereka waktu mendengarkan firman itu usia 40 tahun, 23 tahun sampai usia 60 tahun lebih terus-menerus dikabarkan kepada mereka. Bahkan di dalam ayat yang keempat apa yang disampaikan? Jeff, silakan lanjutkan. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Apa pekabarannya? Ayat yang kelima. Ayat yang kelima, kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat dan itu lama 23 tahun. untuk seseorang dan untuk generasi pada saat itu. Disebutkan dari zaman tahun ke-13, zaman Raja Yosia sampai Raja ini, 23 tahun berulang-ulang terus-menerus. Berkesinambungan tidak putus-putusnya 23 tahun. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka? Ayat yang ke-7. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Demikianlah firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Jadi itu pilihan mereka untuk tidak mau selamat. Padahal Tuhan sudah memberikan kesempatan yang cukup panjang untuk mereka. Agar supaya mereka boleh mendapatkan apa? Keselamatan. Jadi biarlah Tuhan dengan kemurahan hatinya, dengan panjang sabarnya, terus menunggu. Tapi ada saatnya itu tidak lagi, artinya kesempatan itu pun berakhir. Mungkin satu ayat lagi, contohnya saja. Sedangkan ada seorang yang sangat terkenal jahat, yaitu istri dari Ahab, yang bernama Isabel. Ya, yang membunuh nabi-nabi Tuhan. Kita baca itu, ada gambaran tentang apa yang dilakukan Isabel itu. Kita baca di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Ini yang ke-21. Ya. Lihatlah aku Wahyu 2, ayat 21. Ayat 21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Aku memberikan waktu untuk bertobat. Dan waktu Tuhan itu waktu yang panjang. Diberikan. Kepada siapa saja. Kepada kita. Seringkali kita berjanji kepada Tuhan, saya akan buat begini, tapi akhirnya kita tidak memenuhi janji kita. Lalu kita lihat, loh kok Tuhan masih berikan kesempatan kepada saya. Kita berjanji lagi, kita gagal lagi, tapi Tuhan panjang sabar. Kita doakan supaya setiap orang yang telah mendengarkan kabar baik keselamatan boleh menerimanya selama masa panjang sabar Tuhan itu berlaku.